Sebuah prolog, seraut wajah di genangan waktu. Ini semua seperti zaman kuliah dulu. Satu tugas penting harus kukerjakan. Esok hari adalah tenggatnya. Sepanjang malam aku memeras otak, menghadap monitor, bertahan dan bertahan, berjuang dan berjuang, berupaya keras agar tugas tunai dengan baik. Pagi mulai merekah. Tugas rampung, dada lega, saatnya menunggu si printer mengeluarkan kesaktian dan baktinya padaku. Si printer beku, dia terdiam, dia ngadat. Seluruh upaya pembenahan diiringi dengan kekesalan hati dan dada yang bergumuruh, hanya menghasilkan kesia-siaan. Printer tetap ngadat, pagi semakin tinggi, tinggal beberapa puluh menit lagi, dengan tangkas mengopi data ke disket, melaju ke rental komputer terdekat, menuju sesaat karena harus antri. Ketika tiba giliranku, disketnya tidak bisa dibuka. Disketnya rusak. Kutukan sial di pagi hari. Balik lagi untuk mengopi dengan rangkap data. Kembali ke kursi semula, lega. Kertas-kertas berhamburan, lega. Kertas-kertas dijilid, lega. Segera melaju ke kampus, lega. Masih ada beberapa menit dan plang, si dosen bilang tenggatnya kemarin pagi. Ini semua seperti ujian akhir semester. Tinggal satu mata kuliah, jam beker dipasang. Tidak cukup satu, pinjam punya teman, dipasang dekat-dekat dengan telinga. Botol air di dekat tempat tidur. Kalau malas, langsung guyur muka sendiri. Susah tidur karena resah. Sulit tidur karena tetap takut tidak bangun. Jam mendekat ke arah waktu ujian. Tiba-tiba gelap, terkejut, terbangun. Hari telah begitu siang. Mengapa dua beker itu tidak menyala? Panik, memastikan penunjuk waktu. Sudah telat, uring-uringan. Mengapa mereka bisa ngadat? Seseorang teman terlentang di lantai, kawan lama dari luar kota. Dengan cepat kubangunkan, "Kamu mematikan dering weker?" Dengan malas ia mengiyakan. Habis kata dia, aku toh tidak akan bangun juga. Dia mengenalku dari dulu. Aku amat sangat malas untuk bangun pagi. Aku hampir memarahinya. Tapi urung. Mungkin memang ada sesuatu yang datang, terjadi, hanya untuk sia-sia. Semua hampir mirip hal-hal itu. Hanya ada rasa tertegun yang kosong, tidak tahu harus berbuat apa-apa. Selain kemudian menghabiskan waktu dengan lebih banyak kotololan. Dan lihatlah aku sekarang ini. Muda, segar, punya cukup rasa percaya diri yang tinggi. Dan yang paling penting di atas segala itu adalah aku merdeka semerdeka-merdekanya. Aku tidak bisa diperintah orang dan aku emoh memerintah orang. Aku tidak tergantung pada orang lain dan tidak ada orang lain yang tergantung padaku. Aku bisa melakukan apa saja yang aku inginkan. Hampir semua keinginan dan kesenanganku bisa kulakukan dengan baik. Tak ada yang bisa mengoyak diriku. Tapi lihatlah orang yang cukup sial ini. Ruang tidurku getir, tidak ada yang tertawa riang di sana. Tidak ada tubuh yang kupeluk lalu kubisikkan kata sayang ketika musik sendu mengalun. Aku menonton televisi sendirian. Aku menonton film sendirian. Malam-malam hadir seperti laknatan. Membolak-balikan buku, membolak-balik pikiran. Tak ada suara orang-orang yang bernyanyi di sampingku. Ketika aku terbangun, tidak ada perempuan pulas di sampingku. Tidak ada yang membangunkanku. Jendela kamar mengeruh. Cahaya matahari ikut keruh. Semua yang ada di ruang dapur terasa sempurna. Tapi semua tetap kosong. Aku memasak air sendiri, menyeduh minumanku sendiri, mengaduk minumanku dengan keheningan yang mengiris dan sunyi. Menghabiskan berbatang-batang rokok sambil menyeruput sedikit demi sedikit cangkir minumku. Musik bersuara serak,
Waktu terasa hambar. Malas mandi, malas mencukur kumis dan jenggot, malas beranjak dari kursi. Musik berteriak serak, abu dan puntung rokok menggunung. Bangkit, mempersiapkan makanan. Selesai memasak, selera makan tidak juga datang. Masakan dingin, mencicipi sesendok, dan enggan meneruskannya lagi. Pergi ke ruang tengah, membuka koran lembar demi lembar, tetap saja hanya ada kegetiran. Mendekati pesawat telepon, memandangnya dengan rasa ingin yang luar biasa, mencoba mengingat baik-baik segala sesuatu sambil membuka buku telepon. Semua terasa pahit, semua terasa tidak jelas. Ingin menendang kursi, ingin merobek buku telepon, ingin mengambil palu dan memukul pesawat telepon. Tapi semua hanya ingin, tak ada yang bisa kulakukan. Tetap tidak ada, bahkan ketika siang segera mengeram cahaya matahari menjadi sore. Menuju kamar mandi, cuci muka dan menyikat gigi, masih ada darah di mulut, meludahkannya keras-keras ke lantai, menggosok wajah keras-keras dengan handuk, mengganti pakaian, mengambil tas kecil, mengunci rumah, menghadang taksi, meminta diantar ke stasiun. Memesan tiket untuk kereta yang paling sepi penumpang, segera menuju ke kafe di dalam stasiun yang cukup sepi karena mungkin harganya cukup mahal. Memesan kopi hanya untuk dipandangi. Menyeruput minuman, asbak di meja kembali bertumpuk oleh abu dan puntung rokok. Kereta datang, melompat malas mencari kursi dalam gerbong yang nyaris kosong. Senja mulai tua. Mendung menambah tua cuaca, gerimis turun di luar kota. Dari jendela muram itu bayang-bayang berkelebat. Kota-kota mulai bersolek dengan lampu. Hujan menderas di luar. Kereta semakin cepat. Naik kereta api untuk bisa menangis sendirian. Tangisan sepi. Ibarat pejalan, aku sudah berjalan terlalu jauh. Melewati hidup dengan semangat hijau dan liar. Tikungan-tikungan patah menjadi saksi. Hinggap dari satu pelukan kasih ke pelukan kasih yang lain. Nyaris tidak ada kesulitan untuk mengatakan rasa sayang. Dan nyaris tidak ada pula kesulitan untuk mengatakan selamat tinggal. Yang kudatangi menangis dan membuka diri, yang kutinggalkan bisa menerima diri. Semua sayang, semua sayang, semua sayang. Bahkan ketika ditinggalkan. Mereka tahu aku sangat menderita. Tuhan tahu aku sangat menderita. Mereka menyayangiku. Tuhan menyayangiku. Aku membayar penderitaanku dengan marah dan brutal. Marah yang diam, brutal yang hening. Semua seperti kepundan, tapi tidak pernah terjadi ledakan. Aku muda, aku merah, aku marah, dan aku lelah. Mataku mengeluarkan api, mulutku memantik api, tanganku memercikkan api. Semua ikut terbakar. Semua menyediakan diri dibakar. Aku membakar diri bersama banyak orang. Lalu datang masa gigil itu. Dingin yang membekap erat tulang punggungku, memerasnya, memelintirnya sampai pada rasa sakit yang tak tertanggungkan, sampai pada hening yang paling bening, sampai pada gunung hijau tinggi, sampai pada langit biru, sampai pada pucuk daun lembu tinggi, sampai pada aku yang kecil dan terbang. Aku benci kebebasanku. Aku benci kehebatanku. Aku benci orang yang mengagumiku. Aku benci orang yang menerimaku. Aku benci mengapa aku dibiarkan menempuh perjalanan sunyi ini seorang diri. Aku ingin duduk tenang di sebuah kursi. Sambil menunggu terbitnya matahari, aku ingin membuat keputusan kecil yang sederhana. Aku ingin menahan diri untuk tidak meninggalkan seseorang. Aku ingin menghadang diriku sendiri ketika ingin menghampiri orang lain. Aku ingin membakar masa laluku. Aku ingin membakar karmaku. Aku ingin meluruskan dan melenturkan tulang punggungku. Aku ingin napas yang ringan mengalir di seluruh tubuhku.
Aku ingin ada titik pusat yang terletak pada 3 jari di atas pusarku. Tapi aku tidak ingin sakti. Aku tidak ingin ada keajaiban lagi. Aku tidak ingin dibawa ke sebuah dunia di mana aku merasa sudah bukan manusia lagi. Aku ingin tetap menjadi manusia. Aku tetap ingin kadang bersedih. Tapi aku juga ingin sesekali bahagia. Aku ingin membangunkan seseorang perempuan dari tidurnya. Aku ingin membuatkan minuman. Aku ingin membunyikan musik yang membuatnya tersenyum. Aku ingin membacakan puisi-puisi pendek. Aku ingin membisikkan kata-kata sederhana. Aku ingin berterus terang tentang masa laluku. Aku ingin ia menerimaku bukan karena cerita-cerita bodohku. Bukan karena mereka terlena oleh kalimat-kalimat yang kupilin dan kupintal. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Itu bukan aku. Aku ingin mereka menyadari bahwa aku hanya seseorang yang iseng menuliskan sesuatu. Dan sialnya, banyak orang yang beranggapan aku begitu serius dan hebat. Mereka tertipu oleh sesuatu yang bahkan tidak terbesit sedikit pun dalam niatanku. Aku ingin bilang ke mereka semua, berhentilah bertanya padaku. Berhentilah menunggu kalimat-kalimatku selanjutnya. Berhentilah berharap akan ada hal hebat yang kuucapkan. Berhentilah untuk membuat diriku tiba-tiba merasa aku memang hebat. Berhentilah mengirimiku surat-surat elektronik. Berhentilah mengirimiku pesan-pesan pendek. Berhentilah menanyakan kabarku. Tapi sekaligus berhentilah untuk menyerangku. Berhentilah agar aku merasa bahwa aku tidak sedang diserang. Aku ingin kursimu yang tenang itu. Kalau kamu mau, tukarlah dengan kursiku yang sekarang sedang kududuki. Jangan biarkan aku membenci diriku terus-menerus. Jangan biarkan. Aku hanya ingin sedikit sembuh dari dunia yang sakit ini. Aku tidak ingin cinta yang sejati, tapi biarkan aku mencicipi cinta yang bukan sesaat. Biarkan aku berjuang dan bertahan di sana. Biarkan aku tersiksa untuk terus belajar bersetia. Aku rela tenggelam di sana, sebagaimana segelintir orang yang beruntung mendapatkannya. Sesungguhnya, aku hanya ingin kebahagiaan yang sederhana. Sesederhana membangunkan seseorang dari tidurnya di pagi hari, dan kemudian bercinta.